Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Selamat jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 12 November 2021, di mana kita memperingati Santo Yosafat, uskup dan martir. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang kekal dan kuasa, bangkitkanlah dalam gerejamu semangat yang mendorong Santo Yosafat untuk menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Semoga berkat doanya kami dijiwai oleh semangat yang sama, sehingga tidak takut menyerahkan nyawa bagi saudara-saudara kami. Demi Yesus Kristus, Putramu dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot, mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan, api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barangnya di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, di mana Tuhan? Yesus menjawab, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Yosafat, seorang uskup asli gereja timur yang dinyatakan kudus oleh gereja Katolik Roma. Ia adalah seorang biarawan dan uskup agung dari gereja Katolik Yunani Ukraina yang menjadi martir karena usahanya untuk mempersatukan umat beriman. Gereja Katolik Yunani Ukraina sendiri adalah salah satu dari gereja-gereja Katolik partikular Rutus Timur yang bergabung dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik Roma yang bertanggung jawab langsung pada si Paus. Yosafat adalah rasul ekumenisme. Karena selama hidupnya ia berusaha keras menyerukan persatuan di kalangan gereja-gereja Kristen di Ukraina. Yosafat dipilih menjadi uskup dan memimpin keuskupan Polos pada tahun 1617 yang menghabiskan 10 tahun berikutnya untuk membantu umat mengenal dan mencintai iman Katolik mereka dengan lebih baik. Ia mengorganisir perayaan-perayaan doa ekumenis dan kelas-kelas rohani bersama. Ia mengadakan pertemuan-pertemuan para klerus lintas gereja dan bekerja sama dengan para imam untuk memperlakukan peraturan-peraturan yang dapat membantu umat beriman hidup lebih dekat dengan Yesus. Inilah usaha-usaha Yosafat yang tentu saja ditentang oleh kelompok yang lain, bukan dalam kesatuan yang gereja Katolik
Karena itu bacaan pada hari ini pun juga berkaitan dengan masa depan. Yosafat tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Karena tiba-tiba ya ada gereja-gereja yang berpisah dari gereja Katolik dan tidak mengakui apa-apa yang ditekankan oleh gereja Katolik, seperti misalnya kedudukan Sri Paus. Lalu juga kehidupan sebagai seorang imam. Dalam tatanan gereja Ortodoks, para imam boleh menikah, tapi dengan catatan sebelum ditabiskan dia harus menikah dulu. Tetapi kalau dia sudah ditabiskan dia tidak bisa menikah. Tetapi dengan catatan juga, kalau seorang frater ditabiskan menjadi imam, menikah, maka dia tidak bisa menjadi uskup. Maka mereka bilang, untuk apa urusan dengan uskup? Lebih baik aku hidup berkeluarga, monggo silahkan. Itu dalam gereja Ortodoks. Tapi ada juga orang-orang yang tidak mau menikah, dan mereka lah yang kemudian akan memimpin dan menjadi seorang uskup. Yosafat termasuk orangnya. Maka dia juga berpikir, hidupnya dua tempat. Umatnya banyak pandangan-pandangan dan harus dipersatukan. Dengan kerja keras Yosafat mempersatukan mereka, tapi tentu ada yang tetap tidak senang. Maka akan sambar nyawanya. Dan betul, pada akhir hidupnya Yosafat itu kemudian menjadi martir. Kenapa? Orang tidak senang dengan gereja Katolik Roma. Jadi otaknya pendek, lalu menyerang orang-orang yang mempunyai pandangan dan iman menurut tata cara gereja Katolik yang tidak mau diterima. Apa tugas permenungan kita pada hari ini? Permenungan kita pada hari ini dalam merayakan Santo Yosafat adalah nikmatilah apa yang Anda imani. Nikmatilah apa yang Anda dapatkan dari iman. Tak usah kita ribut tentang ajaran orang yang lain. Nikmatilah ajaran yang kita dapatkan, sehingga hidup kita merasa aman dan nyaman. Kedua, bekerjalah dengan baik dan berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga kita boleh memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk berdoa, untuk berkarya. Yang ketiga, ayo belajar menghargai pandangan orang lain. Sama seperti orang memakai baju, bebas dong. Dan tidak pernah orang repot baju apa. Maka kita juga harus mengambil sikap, sehingga dengan demikian kita memahami orang lain dan menghormati serta menghargai pendapat yang berbeda. Santo Yosafat menjadi kurban dari pendek pikir kita. Harus sama mau dengan semua orang, harus mengikut saya, tidak bisa. Tapi Yosafat ingin mempersatukan orang-orang yang berbeda pendapat. Yang paling penting adalah memuliakan Tuhan. Bukan embel-embel yang kita buat, tapi bagaimana kita memfokuskan diri untuk bersahabat dengan Tuhan. Sehingga kita bisa juga menjawab apa arti akhir zaman bagi hidup kita. Semoga kita diberkati.